Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus Wahyudin dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal dengan tema sistem akuntansi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Tri Utami Puji Lestari, yang kedua ada Lihayatul Ba'diyah, yang ketiga ada Gifaya Interlovila, yang keempat ada saya sendiri, saya Sarah Hayuningsi, dan yang kelima ada Dewi Nailur Rahmah. Nah, untuk artikel jurnal yang akan kami presentasikan ini berjudul Influence of Human Research to the Effect of System Quality and Information Quality on the User Satisfaction of Accrual-Based Accounting System, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pengaruh sumber daya manusia terhadap pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna sistem akuntansi berbasis akrual, yang ditulis oleh Iskandar Muda dan Ade Farina Erlina yang berasal dari Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan menerangkan mengenai gambaran dari artikel jurnal tersebut, yaitu yang pertama adalah abstrak, di mana di dalam abstrak ini dapat beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji seberapa besar pengaruh dari kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual, di mana dimoderasi oleh kualitas sumber daya manusia di unit kerja mitra pelayanan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada populasi dan juga sampel, di mana di dalam penelitian ini populasi terdiri dari 209 unit kerja dan pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara metode sensus dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Lalu poin yang ketiga adalah analisis data. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling partial least square. Lalu yang selanjutnya adalah temuan dari penelitian ini yaitu di mana kualitas sistem, informasi, dan sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Dan kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada sistem akuntansi berbasis akrual, kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas sumber daya manusia, kepuasan pengguna, dan juga aplikasi institusi. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di kementerian maupun di lembaga dimulai pada tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden yang mewajibkan seluruh instansi pemerintahan baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk melaksanakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual mulai tanggal 1 Januari tahun 2015. Di mana dasar hukum akrual tersebut berbasiskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual merupakan suatu pengembangan dari sistem akuntansi kuasa pengguna anggaran yang digunakan sebelum tahun 2015 dengan menggunakan laporan keuangan berbasis kas, di mana aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual ini masih dalam tahap pengembangan sehingga masih sering dibutuhkan update untuk meningkatkan fitur-fitur aplikasi yang sudah ada. Dengan adanya perubahan basis akuntansi pemerintahan dari kas menjadi akrual ini, maka diharapkan para aparatur pengelola keuangan daerah dapat untuk mengembangkan pemahaman di bidang akuntansinya. Aparatur manajemen keuangan yang mengendalikan akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan di dalam penyusunan dan juga pelaporan-laporan keuangan yang harus disusun secara tertib mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Oke, yang selanjutnya adalah research gap dari penelitian ini, yaitu model keberhasilan sistem informasi yang banyak digunakan adalah model Delon dan model Maclean tahun 2003, di mana dinyatakan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, dan juga kualitas layanan akan berdampak positif pada kepuasan pengguna. Nah, pernyataan tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa tokoh, yaitu salah satunya adalah Woodham dan kawan-kawan tahun 2017, Hussein dan kawan-kawan tahun 2017, Villery dan kawan-kawan tahun 2017, dan masih banyak tokoh lainnya lagi. Penelitian yang dilakukan oleh Livari yang secara empiris menguji model Delon dan Maclean membuktikan bahwa
Keberhasilan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi dan juga kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem terkait. Oleh karena itu, kompetensi pengguna aplikasi merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam keberhasilan implementasi sistem informasi tersebut. Tantangan yang dihadapi kompetensi sumber daya manusia adalah metode kompetensi untuk memenuhi tantangan masa depan yang signifikan. Lalu yang selanjutnya adalah pentingnya tema penelitian dan tujuan penelitian. Kepuasan pengguna sistem informasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu sistem informasi, di mana sistem informasi yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna merupakan suatu sistem informasi yang berkualitas, cepat dalam menampilkan informasi, aktual, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang diinginkan. Nah, di dalam pemenuhan kebutuhan sistem informasi yang baik tersebut, maka diperlukan adanya perancangan sistem yang baik serta sistem pemrograman yang baik, serta dapat memudahkan para pengguna di dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai fasilitas untuk mengakses informasi tersebut. Nah, kunci sukses di dalam memuaskan pengguna sistem informasi itu terletak pada kualitas layanan yang diberikan oleh para penyelenggara sistem informasi tersebut. Maka manfaat teknologi informasi inilah yang dapat menjadi salah satu penolong dalam membangun individu, perusahaan, dan bahkan negara yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendukung teori Adaptive Behavior Assessment System atau ABAS, di mana kualitas sistem dan kualitas informasi ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hampir setiap aktivitas organisasi ini menggunakan teknologi, di mana sistem informasi ini melibatkan seluruh komponen organisasi yang berhubungan dengan kegiatan masukan, keluaran, dan juga para pemakainya. Sistem informasi dan sumber daya manusia yang terlibat merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi, baik itu yang bergerak dalam bidang bisnis maupun bidang non-bisnis. Lalu sistem informasi ini tidak akan pernah berkembang dengan sendirinya, tetapi perlu didukung oleh banyak faktor yang efektif. Keberhasilan pengembangan sistem informasi ini sangat bergantung pada kesesuaian harapan antara analisis sistem, pengguna, sponsor, dan juga para pelanggannya. Pengembangan sistem informasi ini membutuhkan perencanaan yang sangat matang, di mana untuk menghindari penolakan terhadap sistem yang sedang dikembangkan. Jika sistem informasi ini dapat digunakan secara optimal, maka akan meningkatkan kualitas informasi dan juga meningkatkan kepuasan dari pengguna itu sendiri. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Lihayatul. Kemudian yaitu literatur review. Dalam literatur review ini ternyata terdapat teori pendukungnya ya. Adapun teori pendukungnya yaitu teori Adaptive Behavior Assessment System atau disingkat ABAS. Nah, adapun teorinya yaitu perilaku adaptif adalah tingkat kemampuan atau efektivitas seseorang dalam memenuhi standar kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial pada usia dan budaya kelompok, menurut American Association of Mental Deviation atau AMD 1983. Dalam struktur adaptif, karakteristik teknologi dari teknologi tersebut tercermin dalam fitur dan semangat umum. Nah, penggunaan sumber daya organisasi berupa regulasi, nilai-nilai, kesepakatan sehingga menghasilkan sikap penggunaan yang tepat terhadap teknologi tingkat konsensus antar pengguna. Nah, dalam hal itu asumsi, ekspektasi, dan pengetahuan orang tentang teknologi informasi mempengaruhi penerimaan aplikasi teknologi informasi di sebuah organisasi, yaitu menurut Orikowski dan Gas 1991 dan Caranasio 2018. Nah, adapun teori lainnya yaitu model keberhasilan sistem informasi yang merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu keberhasilan suatu sistem informasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu organisasi yang menerapkan sistem informasi baru seperti mutu sistem dan
mutu informasi, ya baik secara individu maupun bersama-sama mempengaruhi kepuasan penggunaannya. Sistem informasi yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan akan memuaskan penggunanya dan optimal kinerja pengguna dan organisasinya, sehingga organisasi akan mendukung teknologi sistem informasi tersebut. Nah, adapun variabel moderasinya yaitu kualitas sumber daya manusia atau SDM tersebut. Nah, SDM sendiri ini merupakan definisi, yaitu orang-orang yang berada dalam suatu organisasi yang memberikan kontribusi melalui pemikiran mereka dan melakukan berbagai pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi menurut Dalimuth et al. 2016 dan 2017 dan Kusnardi et al. 2016. Nah, pembangunan sumber daya manusia pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun pada prinsipnya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan pembangunan dapat dilakukan mulai pendidikan, pelatihan, motivasi, dan berbagai program sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pilar utama yang mendukung dan menggerakkan organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Nah, selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Dalam artikel ini digambarkan kerangka konseptualnya yaitu sebagai berikut. Variabel independennya yaitu kualitas sistem merupakan X1 dan kualitas informasi yang merupakan X2, dan variabel dependennya yaitu kepuasan pengguna sistem akuntansi berbasis aktual yang dimoderasi oleh sumber daya manusia. Nah, adapun uraiannya yaitu kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem akuntansi berbasis aktual dengan dimoderasi oleh sumber daya manusia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada operasional variabel. Jadi variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala pengukuran interval, yaitu melalui angket dengan skor mulai dari 1 sampai dengan 5. Berikut terdapat tabel definisi operasional dan skala pengukurannya. Yang pertama itu ada variabel dependen. Itu pengguna kepuasan dari akuntansi berbasis akrual dari sistem aplikasi institusi. Jadi, definisinya adalah respon pengguna aplikasi berbasis akrual akuntansi sistem dari aplikasi institusi dan keluaran yang dihasilkan dari berbasis akrual aplikasi sistem akuntansi institusi. Pengukuran variabel dependennya itu yaitu kelengkapan konten, ketepatan penampilan, kemudahan penggunaan, dan ketepatan. Yang kedua ada variabel independennya itu kualitas sistem. Jadi definisinya itu adalah kualitas yang digunakan berbasis akrual sistem akuntansi dari aplikasi institusi dilihat dari persepsi pengguna aplikasi. Pengukuran variabel independennya itu yaitu fleksibilitas, keamanan, dapat diperbaiki, bisa dimengerti, dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga ada kualitas informasi. Definisinya kualitas informasi atau output dihasilkan dari akrual base yang digunakan sistem akuntansi dari aplikasi institusi dilihat dari persepsi pengguna aplikasi atau operator. Jadi pengukuran variabelnya itu yang pertama adalah tepat, dapat dipercaya, tepat waktu, relevan, bisa dimengerti, dan terperinci. Yang keempat ada variabel moderasinya, itu kualitas sumber manusia. Definisinya adalah kemampuan operator dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan keuangan. Jadi pengukuran variabel moderasinya itu
Ada latar belakang pendidikan, pengalaman, latihan, pemahaman dalam akuntansi, dan profesionalisme. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dewi Nailur Rohmah dengan 3 NIM terakhir 066. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan gambaran artikel terkait teknik pengambilan data dan juga teknik analisis data. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas terkait teknik pengambilan data. Nah, untuk teknik pengambilan data, jenis penelitian di dalam artikel yang digunakan ini yaitu penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesis. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel sensus. Di mana di dalam penelitian eksplanatori ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian dengan metode survei. Di mana metode survei yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan fakta tentang fenomena yang ada pada objek penelitian dan pencarian yang aktual dan juga sistematis. Nah, untuk jenis datanya yaitu menggunakan data primer. Dan sumber data yang digunakan operator aplikasi sistem institusi berbasis akrual pada unit kerja mitra pelayanan di Indonesia. Nah, dari sumber data tersebut, populasi di dalam penelitian ini adalah para operator aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual pada unit kerja mitra pelayanan di Indonesia dengan jumlah total 209 unit kerja. Nah, untuk prosedur pengumpulan datanya ini menggunakan kuesioner, di mana kuesioner yang telah dibagikan ini sudah dirancang oleh peneliti berdasarkan adaptasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Di mana penelitian ini telah dilakukan oleh Nasution dan Lubis DKK di tahun 2016 dan juga Libi, Alalawan DKK, Pisenesku DKK, dan juga Muda DKK di tahun 2017. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas terkait teknik analisis data. Nah, untuk analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan particle least square atau PLS atau structural equation modeling atau SEM berbasis variance. Nah, untuk particle least square atau disingkat dengan PLS adalah model persamaan berbasis komponen atau variance pemodelan persamaan struktural atau disingkat dengan SEM. Nah, menurut Grozzali dan juga Latan di tahun 2015, PLS ini merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis variance. Nah, untuk tes SEM sendiri ini menggunakan bantuan Smart PLS versi 3.0. Nah, sekian untuk penjelasan gambaran artikel dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Tri Utami Puji Lestari dengan NIM 721141861. Di sini saya akan menjelaskan terkait review hasil penelitian pada hasil uji hipotesis. Pada pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Untuk dapat membuat hasil uji hipotesis dapat diterima, maka harus memiliki nilai tes statistik lebih dari 1,96. Dapat dilihat pada PPT terdapat tabel koefisien jalur dan tes statistik nilai. Hasil analisis hipotesis pada penelitian ini, H1, kualitas sistem memiliki nilai sebesar 4,362 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai koefisien jalur positif yang menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis pertama diterima. H2, kualitas informasi memiliki nilai sebesar 3,983 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai koefisien jalur positif menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis yang kedua diterima. H3, kualitas sumber daya manusia memiliki nilai sebesar 3,431 yang lebih besar dari 1,96 dan merupakan koefisien jalur positif yang menunjukkan bahwa
kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis yang ketiga diterima. Kemudian H4, kualitas sumber daya manusia memiliki nilai 2,496 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai koefisien jalur positif, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat membedakan kualitas sistem dengan kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Maka berdasarkan hasil pengujian hipotesis ini, maka hipotesis yang keempat diterima. Selanjutnya H5, kualitas sumber daya manusia memiliki nilai 2,395 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai koefisien jalur positif, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan antara kualitas sistem dan kualitas informasi dengan kepuasan pelanggan pengguna sistem akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis yang kelima diterima. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Jadi semakin tinggi nilai kualitas sistem, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Yang kedua, ada kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Jadi semakin tingkat tinggi penerimaan, semakin akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, relevan, dapat dipahami dan terperinci. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna penerapan sistem akuntansi institusi berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Jadi semakin baik latar belakang pendidikan, pengalaman, jumlah pelatihan, serta mengetahui seluk-beluk akuntansi dan profesional di bidangnya, maka semakin baik penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Jadi fungsi sumber daya manusia itu sebagai moderasi dari hubungan antara kualitas sistem dan fleksibilitas, keamanan, indikator correctable, understandable, dan easy of use dari kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan antara kualitas informasi dan kepuasan pengguna penerapan sistem akuntansi institusi berbasis akrual di unit kerja mitra pelayanan pemerintah Indonesia. Jadi fungsi sumber daya manusia itu juga sebagai variabel pemoderasi dari hubungan antara kualitas informasi dan indikator akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, relevan, dapat dipahami, dan mendetail kepuasan pengguna aplikasi sistem akuntansi institusi berbasis akrual. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan literatur akuntansi, yang khususnya akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan interaksi penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi pada level terendah pada entitas akuntansi. Yang kedua, dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dapat menjadi masukan dan
dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan ke depannya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi sistem akuntansi yang melibatkan banyak stakeholder. Baik, setelah tadi diterangkan mengenai gambaran artikel dari jurnal tersebut ini, maka yang selanjutnya adalah telaah review dari artikelnya. Lalu untuk yang pertama yaitu adalah abstrak. Nah, di dalam abstrak ini sudah menyebutkan tentang tujuan penelitian, populasi dan cara pengambilan sampel, analisis data, hasil atau temuannya secara singkat, sehingga dapat memudahkan para pembaca untuk memahami isi jurnalnya. Lalu yang kedua, abstrak ini tidak menyebutkan tentang jenis penelitian yang digunakan untuk apa, variabel penelitiannya itu seperti apa, dan juga metode penelitian yang digunakan. Lalu di dalam abstrak ini juga tidak dituliskan secara jelas tentang originalitas penelitian yang digunakan. Dan yang selanjutnya itu adalah kata kunci pada abstrak ini sudah sesuai dengan variabel dependen dan juga variabel independen yang diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan di dalam abstrak ini telah mampu menggambarkan isi dari jurnal tersebut. Lalu yang kedua adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini telah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya tema penelitian yang diangkat dan juga tujuan penelitiannya secara jelas. Lalu yang selanjutnya adalah pendahuluan ini telah menjelaskan juga tentang research gap yang terjadi, namun jumlahnya itu masih sangat terbatas. Lalu yang ketiga adalah pendahuluan ini juga tidak menjelaskan secara jelas tentang fenomena gap yang terjadi yang digunakan sebagai latar belakang adanya penelitian ini. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan ini penjelasan yang ada di dalam pendahuluan ini sudah cukup lengkap dan jelas, sehingga dapat membantu para pembaca untuk memahami isi dari jurnal ini. Baik, mungkin untuk telaah review yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Saudara Lihayatul. Saya persilakan. Nah, kemudian yaitu telaah literatur review. Nah, dalam telaah ini ditemukan bahwa sudah terdapat ground teori yang melandasi penelitian ini adalah teori adaptive behavior assessment system atau yang disingkat ABAS. Kedua, dicantumkan gambar model kerangka konseptual, namun tidak dicantumkan gambaran dari kerangka berpikir. Ketiga, dalam artikel ini hipotesis tidak dijelaskan secara jelas. Keempat, yaitu secara keseluruhan kajian literatur belum memberikan gambaran teori dan hipotesis yang relevan dan lengkap. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Akan melanjutkan pembahasan terkait telaah review artikel bagian telaah metode penelitian. Nah, untuk telaah metode penelitian yang pertama, operational variable telah dijelaskan dengan baik, termasuk definisi, pengukuran, dan juga skala variabel yang akan digunakan. Nah, kalian bisa temukan di bagian tabel operational variable di artikel atau di PPT gambaran artikel di slide ke-14. Nah, yang untuk kedua, populasi telah dijelaskan secara langsung, namun untuk sampel yang akan digunakan tidak dijelaskan secara detail lagi. Nah, untuk yang ketiga, metode pengumpulan data dijelaskan kurang baik terkait bagaimana kuesioner yang telah dibagikan ini akan dikumpulkan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jabarkan sebelumnya, bagaimana peneliti merancang kuesionernya itu telah dijelaskan, namun tidak menjelaskan bagaimana kuesioner yang telah dibagikan ini akan dikumpulkan. Nah, untuk yang terakhir, secara umum metode penelitian dijelaskan dengan baik dan juga mudah dipahami, walaupun memiliki kekurangan yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Nah, sekian untuk penjelasan telaah metode dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Telaah hasil analisis. Yang pertama, penjelasan hasil terhadap hipotesis yang ada sudah jelas. Yang kedua, hasil analisis disajikan dengan jelas dan disertai dengan tabel pendukung. Yang ketiga, pembahasan dipaparkan dengan komprehensif untuk masing-masing hipotesis serta didukung oleh penelitian sebelumnya yang searah dengan temuan pada penelitian ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Telaah artikel yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya ada telaah kesimpulan. Yang pertama itu kesimpulan sudah dipaparkan dengan baik terkait hasil penelitian. Namun kesimpulan itu hanya mencakup hasil penelitian yang
tidak mencakupi keseluruhan artikel. Yang kedua, dari implikasinya itu telah dipaparkan dengan jelas, yaitu untuk kontribusi kalangan akademisi memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan literatur akuntansi yang khususnya akuntansi sektor publik. Dan bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan masukan dan menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam pengambilan kebijakan ke depannya. Jadi khususnya dalam hal pengembangan aplikasi sistem akuntansi yang melibatkan stakeholder. Nah, yang ketiga itu keterbatasan dan saran dalam penelitian ini belum dijelaskan dalam artikel. Berikutnya telaah secara umum. Yang pertama itu artikel ini sudah disajikan dengan sangat baik walaupun terdapat bagian yang kurang lengkap dan beberapa keterbatasan. Yang kedua, gaya bahasa artikel ini mudah dipahami. Hal tersebut dikarenakan penulis itu berasal dari Indonesia. Yang ketiga, dalam penelitian artikel ini sudah sesuai dengan standarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan yang lainnya. Mohon maaf dan terima kasih.